وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وتنعما ورحمة ورحمة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القرب العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا بفضل وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Wasadisatu al-wahdaniyatu. Adapun sifat wajib Allah yang keenam adalah sifat wahdaniyah. Wa maknaha anna Allah ta'ala adamut ta'addudi. Adapun arti wahdaniyah yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tiada berbilang. Esa fahuwa ta'ala wahidun, maka dia Allah ta'ala itu esa fi dhatihi pada zatnya, wa fi sifatihi dan pada sifat-sifatnya, wa fi af'alihi dan pada perbuatan-perbuatannya. Segini dulu. Wallahu a'lamu bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Ibnu Ruslan menyatakan dalam kitab Zubadnya, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali jelaskan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apa itu salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya itu? Oleh karenanya wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat wajib Allah
yang jumlahnya tak terhingga, yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 6-nya wahdaniyah. Mulai malam hari ini sampai beberapa pertemuan mendatang, kita akan membahas sifat wahdaniyah. Dan kajian ini adalah min ahammis sifat fi haqqihi ta'ala. Kajian ini termasuk sifat yang paling urgen, sifat yang paling penting pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini kita mula melepaskan semua agama-agama yang ada. Nanti setelah ini kita sudah tidak mengomentari agama-agama lain sebagai bentuk perbandingan agama. Pada kajian sifat wujud, bahwa Allah itu ada, yang keluar satu sekte namanya ateis. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Segalanya hanya gejala alam saja. Tidak ada yang mengaturnya. Ini terbantahkan pada kajian wujud. Tapi agama-agama lain masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Wujud itu banyak yang percaya. Kidam bako qiyamuhu binafsihi, ini masih sama dalam beberapa pandangan dan aliran. Tapi mulai malam hari ini semua agama kita dudukkan di meja dan akan keluar semuanya tentang teologinya. Kita membedah agama lain ini, saudara, bukan dalam rangka menghina agama lain, tidak. Tapi kita pengen menguatkan saudara kita seagama ini agar supaya paham. Sebab barang kalau tidak ada perbandingan, kita nggak tahu barang itu bagus atau tidak bagus. Betul nggak? Maka perbandingan itu sebuah keniscayaan. Wahdaniyat, esa. Seorang manusia wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu sifatnya wahdaniyah. Wajib yakin. Akal manusia tidak mengerti bila mana Tuhan itu tidak punya sifat wahdaniyah, tidak esa. Sulit. Esa itu apa sih bahasa Indonesianya? Esa itu bahasa Indonesianya satu. Satu. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu satu. Satu bagaimana, saudara? Satu di sini maksud wahdaniyat adalah satu yang tidak berbilang, tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Bukan itu. Wahdaniyat itu satu, bukan 1/3. Ada 3 ngumpul jadi satu. Jadi 1/3 dari 3. Bukan. Dan satu itu bukan hasil dari penyatuan berbagai macam unsur yang banyak. Itu bukan satu namanya, bukan wahdaniyah. Oleh karena
kajian wahdaniyat ini kajian sifat yang paling penting, maka wahdaniyat menjadi judul disiplin ilmu kita. Yang kita pelajari ini namanya ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu ngaji sifat wahdaniyat. Kenapa? Karena ini saking pentingnya daripada kajian-kajian kita, saudara. Penting. Karena itu ketika orang bertanya apa sih wahdaniyah, dijelaskan di sini wa maknaha annallaha ta'ala adamut ta'addud. Arti wahdaniyat itu tanamkan di hati sanubari keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Tuhan itu tidak berbilang. Ada satu agama memahami konsep Trinity, Trinitas, tiga dalam satu. Orang Eropa mengata tiga itu Tuhan Bapa, Tuhan Emak, dan Tuhan Anak. Begitu kata orang Eropa. Sementara orang Asia mengata tiga itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tiga. Dan ini sampai detik ini ribut. Pemikiran ini terus bergulat. Kata Eropa itu yang bilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus salah. Masa emaknya manusia, anaknya Tuhan? Nggak mungkin. Kata Asia, masa Jibril bukan Tuhan? Begitu. Sampai sekarang berantem aja itu. Dan kita nonton aja, biarin berantem. Kita mengaji aja sifat wahdaniyah. Maka ada seorang ditanya pemuka agama, apa itu tiga dalam satu? Jadi kayak telur. Di telur itu ada kulit luar, ada kulit dalam putih, dan ada kuning. Tapi namanya one egg. Satu telur, isinya tiga. Kulit luar, kulit dalam putih, dan kuning. Jadi Tuhan itu tiga dalam satu. Oh begitu, kata seorang penanya. Tapi saya temukan ada telur kuningnya dua. Berarti Tuhan itu empat. Oh kalau begitu jangan telur, contohnya ya apel aja, apel. Ya ganti apel. Apel itu ada kulit luar, ada dalam dagingnya, dan ada bijinya tuh. Tiga dalam satu, namanya one apple. Satu apel, satu, tapi tiga isinya, kulit luar, kulit dalam, dan biji. Kata yang nanya, saya temukan apel bijinya banyak, berarti Tuhan itu sabar. Oh kalau begitu jangan apel, apa udah lu yakini aja, pokoknya lu jangan tanya-tanya. Nah Islam tuh nggak mau. Muslim itu dikasih akal, dia harus bertanya, Ada mobil jalan di jalan tol, ngebut, begitu. Katanya yang nyupir tiga, benar apa salah? Benar apa salah? Kenapa salah? Yang nyupir berapa? Atu.
ini bumi nih, dunia ini kayak mobil. Ada yang nyupir. Berapa? Satu. Satu tuh bahasa Arabnya apa? Wahdaniyah. Ini ngaji kita. Sejagat ini yang ngatur satu. Yang ngatur satu. Dulu ada orang dari Pulau Dewata ngaji sama Sunan Ampel. Dia masuk Islam sama Kanjeng Sunan Ampel rahimahullah rahmatullah barar. Setelah Islam dia bertanya kepada Sunan Ampel, Tuan Guru, iya Pak, saya ini bingung. Bingung kenapa? Dulu agama saya sebelumnya Tuhan itu banyak. Digambarkan menjadi dua. Ada Wisnu, ada Siwa. Banyak. Setelah saya masuk Islam, kok Tuhan satu ya? Apa ya keurus dunia gede kayak begini? Kami aja dulu Tuhannya banyak. Masa satu begitu? Kata muridnya Sunan Ampel. Karena pagi waktu itu nanyanya, Sunan Ampel itu bagus cara menjawabnya. Ulama itu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatibin nas ala qadri muqulihim. Ajak bicara orang sesuai kemampuan daya tangkap akalnya. Karena pagi, kata Sunan Ampel, ngomongin yang kayak begini mau jangan subuh. Kalau subuh mau yang enak makan nasi uduk semur jengkol dah. Begitu kalau kita orang Betawi itu ya, bener nggak? Malam yang enak malam. Maghrib lah ente datang. Maka diajak sarapan doang, pulang. Maka kemudian malam tuh datang habis Isya. Habis Isya. Dia datang lagi nanya lagi, Guru, apaan? Saya pengen tanya, yang mana? Wong Sunan Ampel banyak muridnya. Orang bertanya, kenapa Tuhan satu? Agama saya sebelumnya Tuhan tuh banyak. Apa ya keurus dunia ini? Aduh. Kata Sunan Ampel, ini yang saya dengar malam ini ada perwayangan. Yang enak kita nonton wayang aja dulu. Ini masih bisa ngomongin begitu mau jam 12 malam. Jadi biar tenang pikiran, biar tenang. Maka nonton juga tuh guru sama murid. Nonton apa? Wayang. Itu sampai jam 1 belum pulang juga itu. Guru sama murid. Maka sesudah pulang nih jam 2 malam. Murid nih nanya lagi. Tapi tidak langsung nanya tentang Tuhan. Kenapa satu dalam Islam? Maka dia nanya kepada gurunya, Guru bagaimana tadi pertunjukan perwayangan? Kata gurunya Sunan Ampel jawab, tidak menarik. Wayang tadi tidak menarik. Muridnya membantah itu. Tidak menarik sampai jam 1. Mestinya juga pulang buru-buru. Kok tidak menarik? Ya nemenin kamu dulu. Kan janji kita jam 12. Muridnya bertanya, di mana tidak menariknya? Di mana guru? Tidak menariknya. Kan guru kayaknya menikmati itu pertunjukan itu. Sampai jam 1 lewat. Di mana letak tidak menariknya pertunjukan tadi? Kata Kanjeng Sunan Ampel rahimahullah rahmatul abrar menjawab begini. Masalahnya dalangnya cuman atu.
Coba kalau dalangnya 3 ke 4 ke, itu menarik itu. Itu kata sang murid menjawab, waduh tuan guru ini nggak pernah nonton wayang kayaknya. Kalaulah dalangnya ada 2, 3, 4, acak-acakan guru. Bagaimana yang anu pengen bikin lakon begini, yang atunya lagi pengen bikin lakon begitu, yang atunya pengen bikin lakon begitu. Lah kapan mau pertunjukannya kalau semuanya ribut mulu? Itu nggak bener nih guru nih, nggak pernah nonton wayang, berarti nggak paham. Dalang tuh kudu atu. Dia lagi nunjuk-nunjuk begitu, diam. Lalu Sunan Ampel rahimahullah bertanya, kenapa diam? Guru nggak jadi nanya. Loh, kenapa nggak nanya? Emang yang bener itu dalang satu. Sejagat raya ini Tuhan wahdaniyah. Jadi enggak pakai dijawab, paham sendiri. Tuh ulama Islam tuh hebatnya. Enggak pakai Qurannya nih, hadisnya nih. Enggak. Jadi jawab itu nyantai. Ngaji tauhid jangan sampai kerut kita. Pulang dari Masjid Al-Ma'ruf, saya ini majhul bukan ma'ruf. Kudu ma'ruf, kudu jelas, jangan majelas orang jelas. Itu begitu. Ngaji tauhid itu enak, saudara. Ngaji tauhid itu enak. Emang Tuhan itu satu. Bahasa Arabnya wahdaniyah. Tidak berbilang, tidak. Pokoknya yang namanya dalang atu dalang. Enggak bakalan enggak. Itu yang rame di satu negeri di atas angin itu. Mau pemilihan susah banget. Orang yang surveinya bagus kagak bisa masuk, dalangnya berapa? Ya atu, di mana-mana juga dalangnya atu. Jangan dicatat. Emang dalangmu berapa? Atu, saudara. Dalang atu. Enggak bisa dalang 2, 3 tuh kagak bisa. Tuhan itu sifatnya wahdaniyah. Esa. Dan ini yang membuat muslim hebat. Ini yang membuat muslim kuat. Ini yang membuat muslim itu tegar dalam menghadapi apa saja, karena dia paham bahwa Tuhan itu satu, dengan satu yang tidak berbilang, satu bukan 1/3, satu bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Maka bahasa Al-Quran ahad, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, Allah itu esa, wahdaniyah, esa, wa ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu esa. Sifatnya wahdaniyah. Esa pada apa? Tiga uraiannya. Uraiannya 3. Esa 1. Esa pada zat. 2. Esa pada sifat. 3. Esa pada perbuatan. Skenario perbuatan tuh. Skenario. Alur cerita dunia. Atu yang membuat. Apa itu esa pada zat? 2 pengertian. Jangan sampai keliru. Esa pada zat 2 pengertian. Esa pada sifat 2 pengertian. Esa pada perbuatan
Satu pengertian, ada kumumul khamsah, dan ini yang kita bakal bedah dalam beberapa pertemuan ke depan. Ini yang membuat muslim tenang, nggak stres hidupnya. Anda bingung kalau ngerti wahdaniyah. Begitu. Ada yang masih suka bingung hidupnya ini, yang ngaji ini ada nggak? Banyak belum mantap wahdaniyatnya. Rumusnya begitu. Apa wahdaniyat fidat? Satu, kita kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari berbagai unsur. Kalau kita, badan kita satu, tapi unsurnya banyak. Ada tulang, ada daging, bener nggak? Ada macam-macam nih. Yang unsur yang banyak ini masih bisa diurai, maka karena bisa diurai disebut jasmani. Apa itu jisim? Benda yang bisa diurai. Maka daging ini diurai, namanya atom. Atom masih bisa diurai, namanya proton. Dalam ilmu fisika, proton itu 0, 0. Maka manusia ini, kita tersusun dari sekian juta nol. 0 kali sekian juta sama dengan 0 kali sekian juta sama dengan 0. 0 itu artinya tidak ada. Maka hakikatnya kita itu sebetulnya tidak ada. Yang ada cuman Allah. Kita ada manifestasi keterwujudan Allah. Hakikat kita nggak ada. Yang ada cuman Allah. Maka dalam dunia tasawuf kayak kitab hikam nggak pernah menyebut Allah al-haq. Al-haq bahasa dunia tasawuf. Selebihnya bukan. Kullu ma siwallahi batil. Enggak ada. Yang ada cuman Allah. Yang ada. Kita temukan di pasar Minggu ada pohon duren, sampingnya pohon cabai. Itu tanahnya sama, airnya sama, duren manis, cabai pedas. Siapa yang membuat pedas dan manis? Al-Haq Jalla wa'ala. Allah. Itu begitu sudah. Allah. Yang ada ini cuma Allah. Jadi satu arti esa pada zat bahwa Tuhan tidak tersusun dari unsur yang banyak. Dia bukan jisim berbentuk yang perlu tempat. Al-Quran tidak mengata Ar-Rahmanu 'alal arsy jalas. Tuhan duduk, nggak ada Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy qa'ad. Wal'iyadu billah. Yang ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Toha ayat 5 kalau tidak salah. Jadi satu arti esa pada zat, pahami dan yakini oleh kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya ada bahwa Tuhan itu tidak tersusun dari berbagai macam unsur. Bukan jauhar fard, bukan jisim, bukan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kedua, arti esa pada zat adalah tidak ada satu zat pun yang menyamai zat Tuhan. Enggak ada.
Enggak ada yang namanya Tuhan lain selain Allah. Singkatnya, arti esa pada zat pertama adamut tarkib, Tuhan tidak tersusun daripada zat lain. Dua, adamun nadhir, di jagat raya ini dalang cuman satu, yaitu Allah. Dua, apa arti esa pada sifat? Ada dua pengertian, saudara, dua pengertian. Sama seperti esa pada zat. Jadi esa pada zat, Tuhan tidak tersusun dari unsur yang banyak. Dua, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tuhan tidak lebih dari satu, cuman satu. Bahasa Arabnya wahdaniyah fid dzat. Kedua, apa arti esa pada sifat? Dua pengertian. Pertama, ghair muta'addidah. Kita kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat yang sama, lebih dari satu. Enggak punya dua kudrat, enggak punya dua irodat, dua ilmu, tiga ilmu, enggak. Itu arti esa pada sifat. Kedua, arti esa pada sifat, tidak ada satu zat pun di jagat raya ini yang punya sifat kayak sifat Allah. Enggak ada. Hanya kesamaan sebutan. Kita ada, Allah ada, sebutannya doang. Adanya kita diawali dengan tidak ada, nanti diakhiri dengan tidak ada. Wujudnya aridi, sedangkan Allah dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Wujud hakiki beda. Allah tahu, kita tahu, ada ilmu, tapi ilmu kita hasil belajar dan masih banyak yang belum tahu. Contoh yang ngaji kita tanya, nih yang ngaji nih, saya mau tanya, kitab yang udah dipelajari sama yang belum, banyakan yang mana? Hah? Banyak yang mana? Yang belum. Baik, udah jujur. Dari yang udah dipelajari, yang udah dideres sama yang belum, banyak yang mana? Tuh, belum lagi jawabannya. Tuh, begitu tuh. Belum lagi. Begitu. Itu kayak begitu kita. Ilmunya hasil usaha. Hasil belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu. Itu begitu. Jadi arti esa pada sifat adalah adamut ta'addud min jinsin wahid. Allah tidak mempunyai dua sifat yang sama. Kedua, adamun nadir. Apa itu adamun nadir? Selain Allah tidak ada yang punya sifat kayak sifatnya Allah. Kita hidup, Allah hidup. Hidupnya kita dengan nyawa, maka kita mau bakalan mati. Karena itu saya ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Allah tuh paling sayang sama Nabi. Tidak ada sejagat raya ini yang buat dipandang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini nur, laqad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh datang kepadamu cahaya. Nabi ini cahaya. Bentuknya kasih sayang, apanya aja
isinya rahmat Allah. Allah itu punya asma Raufun Rahim, dipinjemin sama makhluknya yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Raufur Rahim. Di ujung surat apa itu Baroah, surat Taubat, bil mu'minina Raufun Rahim. Nabi, saking sayangnya Allah sama Nabi, nih saya ceritain, saking sayangnya Allah sama Nabi, Allah bilang begini sama Nabi, ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika ilaika. Kata Allah sama Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu mau, kamunya Nabi, kalau kamu mau urusan umatmu suka-suka lu aja. Kalau kamu mau saya kasih. Kalau kata lu umatmu surga-surga, kata lu umatmu neraka-neraka, kalau kata lu umatmu itu udah duduk aja diam surga, saya kasih. Coba ditawarin Nabi sama Allah, umatmu kalau mau suka-suka lu, pakai bahasa kasarnya begitu. Bagaimana? Enggak mau Nabi, enggak mau. Kalau kita ditawarin Allah, kalau kamu mau urusan rumah tanggamu, anak-anakmu, kaya apa miskin, sukses apa tidak, terserah lu. Lu ngomong apa, gua kasih. Kira-kira kita minta apa anak kita? Sukses apa gagal? Iya, kita mau begitu. Maka nggak ditawarin sama Allah kita. Kagak. Gitu. Allah tahu yang watak kayak begini nih. Maka Nabi ditawarin oleh Allah, kalau kamu mau ya Muhammad, umatmu suka-suka lo. Bahasa kasar. Apa jawabnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi nih, la ya Rab, bal anta arhamu bi ummati minni. Jangan serahin nama saya, umat saya, jangan. Engkau aja dah yang lebih tahu tentang umat saya, yang lebih sayang kepada umat saya dibanding saya. Coba Nabi jawab, jangan nama saya, jangan. Kenapa Nabi begitu? Nabi itu cerdas. Sallallahu alaihi wasallam. Cerdas. Kenapa Nabi nggak mau? Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Nabi itu saudara kita. Sama-sama beriman kepada Allah. Kita saudara Nabi, sama-sama beriman kepada Allah. Dan Nabi adalah makhluk dan Allah pencipta. Sayangnya makhluk berbeda dengan sayangnya pencipta. Rahmatnya Nabi baru sebab sayangnya makhluk, dan rahmatnya Allah qadim sebab dia zat yang qadim. Dan Nabi nggak mau, Allah aja yang lebih tahu tentang umatnya. Makanya Allah kasih umatnya 4 macam. Allah tuh, karena Nabi balikin nama Allah, Allah jawab, ada di antara umatmu Muhammad yang saya kasih miskin. Saya kasih miskin hidupnya. Walaupun udah baca Waqiah sampai bebusan tuh baca Waqiah. Salat duha sampai 12 rakaat. Begitu. Baca Yasin 41 kali.
Sholawat Nariyah 4444, miskin juga. Itu saya jadikan miskin. Kenapa? Kalau saya kasih kaya, merugikan dia. Karena yang baik buat dia miskin. Yang baik. Kalau kaya, lupa sama aku. Nih, kalau duitnya banyak, nih malam Jumat udah ada di puncak, di Guci, di Bali. Kalau duitnya banyak, masih ada di Jonggol ngecek tanah. Kalau duitnya banyak, di Gunung Sindur kali aja ada tanah yang dijual. Kalau duitnya banyak, maka Allah nggak dikasih duitnya banyak, kagak. Begitu, dikit aja biar ngaji gitu, ngaji daripada di rumah diomelin bini, mendingan di masjid aja. Begitu Allah tahu. Dan ada di antara umatnya Nabi yang dikasih kaya, kalau dikasih duitnya dikit oleng dia. Kalau kaya, ya Allah, rajin Senin Kamis, rajin tahajud. Pas duit dikit gue puyeng. Ya Allah, itu mikirin kuda, luncur, pion dipikirin. Namanya main apa? Main catur. Tambah senewan, tambah miring. Orang main catur tuh orang bener, orang miring. Saya mau tanya nih, orang bener, orang miring? Orang bener, orang miring? Miringnya di mana? Berani ngata-ngatain miring, saya bakal laporin sama teman kita. Mana ngaji juga lagi yang main catur nih orangnya. Gitu nuduh miring, kurang ajar ini. Orang main catur tuh orang bener, orang miring. Miringnya di mana? Emang raja jalannya miring? Kagak. Kurang rapihnya teman kita yang main catur nih, kita pandang kurang rapih. Dia mikirin raja, mikirin raja tuh sampai diperes otaknya. Mikirin apa? Raja. Yang mana raja tuh kagak mikirin dia. Mikirin kita nggak tuh raja? Lah kagak, mau ngapain? Mikirin raja, yang raja kagak mikirin kita. Mendingan raja yang malikul mulki yang mikirin kita. Bener nggak? Ngasih nyawa sama kita, ngasih hidup sama kita, ngasih rezeki sama kita. Raja itu aja yang dipikirin, jangan itu. Dijaga-jagain, dijaga-jagain, begitu jaga-jagain. Mau ngapain? Tahu-tahu dohor aja. Bentar lagi seru asar aja, kagak ketemu dohor. Begitu anaknya jawabnya cakep, baba lu kemana? Lagi ngaji pak. Subhanallah, ngaji. Ditanya lagi ngaji sampai jam 12 malam ngaji. Kagum temennya, di mana ngaji baba lu dari pagi sampai malam? No di gardu, diintip ngatur biji. Dia kata ngaji, bahasanya cakep. Ngaji ngatur biji. Ya Allah, begitu. Jangan begitu dah. Jangan ngatain yang main catur, jangan. Nanti marah orang. Tapi bilangin aja, ngapain lu mikirin raja, yang raja kagak mikirin lu. Mendingan mikirin raja yang mikirin kita, ngasih makan kita, ngasih sehat sama kita, tuh pikirin raja itu aja tuh. Baik, betul kan? Iya, Pak. Esa pada sifat tidak ada makhluk yang punya sifat seperti sifat Allah. Ada menazir, namanya kumul khamsah,
Ketiga, apa arti esa pada sifat, pada perbuatan? Adamul musyarakah. Apa tuh adamul musyarakah? Selain Tuhan, tidak ada yang mampu menjadikan apa-apa. Dan ini Muslim yang bikin mantap. Selain Tuhan enggak ada yang punya perbuatan. Semua yang bisa ngadain dari tidak ada menjadi ada adalah Allah. Yang meniadakan yang ada menjadi tidak ada adalah Allah. Mantap. Tidak ada yang bisa jatuhin kita kecuali Allah. Tenang aja. Tidak ada yang bisa membuat warung kita nggak laris kecuali Allah. Jangan mikirin warung tetangga, jangan. Mau ngapain? Ini warung gua kagak laris, dia didukunin gua, dia kurang mantep tauhidnya. Nyalain orang. Dia kata gua sakit nih. Ada yang nyantet lagi, yang kagak-kagak aja. Allah yang punya perbuatan. Maka yang membuat dagang laris kita adalah, yang membuat dagang kita kagak laris Allah lah. Sama Allah dagangan jauh-jauh. Banyakin baca la ilaha illallah. Ngapain? Nih DKI Pilkada ada 3 calonnya. Ada berapa? 3. Pertama, siapa itu? RK Ridwan Kamil. Kira-kira pengen jadi gubernur gak tuh? Pengen jadi gubernur gak? Pengen. Kira-kira pengennya setengah hati apa serius? Serius. Kira-kira doa enggak? Doanya setengah-setengah apa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Baik. 2. Ada namanya Pramono. Ini juga pengen jadi gubernur di Jakarta. Kira-kira Pramono nih doa enggak? Pengen apa? Pengen jadi gubernur. Doanya sungguh-sungguh apa main-main? Sungguh-sungguh doa. Yang ketiga Dharma. Kira-kira pengen jadi gubernur nggak? Sungguh-sungguh nggak doanya? Sungguh-sungguh. Maka insya Allah di Jakarta ini gubernurnya ada 3. Ada 3 apa 1? Ada 3 apa 1? Jadi kita nggak bisa sebatas usaha. Yang punya wahdaniyah fil af'al Allah. Kita cuma ikhtiar doang, nggak bisa nentuin. Yang nentuin Allah. Biar 3-3-nya doa. Doanya sungguh-sungguh. Doanya yakin. Ikhtiarnya mantap. 3-3-nya. Tetap saja tidak bisa menentukan. Yang bisa nentuin jadi dan tidak hanya Allah. Nanti ada ketentuannya yang bakal jadi, yang ditetapkan oleh Allah dari zaman azali. Kita sebatas ikhtiar. Silakan pilih saudara yang suka, tapi tetap yang jadi yang ditakdirkan oleh Allah untuk jadi. Sebab yang punya wahdaniyat fil af'al hanya Allah. Tapi kalau ngomong gubernur, biarkan itu urusan mereka. Urusan kita ngewarung. Itu urusan kita. Warung kita banyak nih yang ngewarung. Yang membuat laris bukan iklan kita. Yang membuat laris
bukan dukun yang kita sambat. Pakai bahasa semut lah tuh dukun. Begitu. Bukan itu yang membuat laris gantung sama Allah. Yang membuat rezeki kita jalannya ceret. Siapa? Allah. Yakini bila ada gembok pasti ada kuncinya. Benar nggak? Benar nggak? Bila gembok itu dari toko bangunan A, yakini kuncinya jangan nyari di toko bangunan B, C, D, kagak nemu. Benar nggak? Kalau gembok itu asalnya dari toko bangunan Sinar Jaya, umpamanya, maka nyari kuncinya di mana? Di mana? Kalau bagaimana kalau Sinar Maju? Ada nggak kuncinya? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Hah? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak cocok? Bukan dari asal gemboknya. Kalau gemboknya di toko bangunan A, kuncinya paham nggak? Kalau masalah itu datangnya dari Allah, kita yakini. Jangan ngadu kemana-mana. Duduk di sejadah, bangun malam, tangisi Allah. Begitu. Jangan ke sana kemari. Nyari dukun. Bah dukun, bagaimana ini? Begini, sampai merem-merem tuh si Mbah. Kamu ini ada yang benci. Oh iya. Ini hebat nih dukun, nih hebat. Mbah, siapa nih yang benci saya ini? Siapa? Yang jelas, Mbah. Si Mbah merem lagi. Ini bukan orang jauh. Si Anu berarti nih. Si Anu, emang dia rada sentimen sama gue. Si Anu tuh sentimen banget orangnya sama gue. Emang kurang ajar nih orang. Begitu. Mbah, namanya Mbah biar jelas. Biar jelas. Si Mbah merem lagi. Takut fitnah. Takut apa? Fitnah. Ini dukun hebat nih. Itu kagak ada hebatnya, aneh aja bisa. Nggak usah sampai mbak-mbak yang ngomong pakai semut. Saya yang kagak ngerti ngomong sama semut bisa. Begitu, jawab yang benar. Simbah merem-merem. Kamu ini ada yang benci. Pogo bah, boros saya yang akhlak buruknya banyak. Ono Nabi Muhammad yang akhlaknya baik kayak begitu. Ada yang benci bah, apalagi orang model kayak kita. Begitu. Saya pengen tahu bah, yang benci orang mana? Dia merem lagi. Ini bukan orang jauh. Masa iya orang Papua tahu Simpruk juga kagak. Mana benci sama kita? Itu mau gue juga bisa bah. Lo ngapa datang kemari? Kan udah dibilang lo mau datang orang pinter. Lo kan bego. Benar nggak? Yang datang orang pinter berarti yang datang orang apa? Lah orang bego mau dipinteri ngapain? Udah punya ratib, udah punya Sholal Muhammad, udah punya dalail, ngapa nggak diwirid nyari-nyari dukun? Kagak benar. Kita kudu jadi dukun. Apa dukun? Duduk tekun, baca tuh Quran yang banyak. Ntar Allah kasih solusi. Jangan jauh dari Allah. Bila gembok itu di Allah, kuncinya ada pada Allah. Bener nggak? Kita sakit penyakit, jangan banyak itu musaban hari ya Allah, ngecek gula lagi, pakai alatnya beli lagi. Udah kayak orang hebat aja dokter, bukan apa bukan? Beda pabrik, beda merek, beda hasil, bener nggak? Cek lagi, yuk gula saya 500, stres. Yang dicek mau baca Quran, sa'ain apa doain hari ini? Cek tuh. Biar jangan stres itu. Kita stres mulu sama Nabi, kurang mengerti wahdaniyah fil af'al. Karena itu saudara, kita jangan banyak bergantung sama makhluk. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawm la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah
lam yaftakir abadan. Kata Nabi, Syekh Nawawi Al-Bantani ijazahkan dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah dari Sidi Syekh Abdul Latif As-Saraji Al-Yamani dalam kitabnya Al-Fawaid fi Silah wal Awaid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa muslim sabanari baca la haula wala quwata illa billahil aliyabid 100 kali habis asar. La haula 100, yang penting belum maghrib, niscaya enggak ngalamin susah hidup. Orang mau ngandelin aplikasi Gojek, GrabCar, stres, bisa kagak ngaji-ngaji orang kayak begitu. Kenapa? Kurang balik sama Allah. Enggak sadar dia makhluk, mau ngapain? Mau nurutin otak, stres, balik sama Allah. Allah bakal datengin. Kita mau nyari ayam kita kejar-kejar. Ya Allah, MPNT bungsut. Tahu bungsut enggak? Itu dengkulnya itu luka, jatuh-jatuh karena ente kejar-kejar ayam, kurang cerdas. Kata Sufi, miring, kurang cerdas. Ngejar-ngejar ayam kayak begitu. Yang cerdas bagaimana? Taburin beras. Enggak perlu ente kejar, ayam maranin. Bener nggak? Tuh begitu namanya orang bertauhid. Taburin sholawat 4444, tabur biar dikasih gampang usahanya, kasih gampang dikit. Dan segini aja takut kelamaan. Masih banyak ini, masih banyak adik kita, masih banyak begitu, masih banyak. Balik sama Allah, la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang ngasih kita rezeki banyak kecuali Allah. Enggak ada Tuhan yang ngasih para pembeli datang ke warung kita kecuali Allah. Banyakin gantung sama Allah. Ini yang paling penting bagi kita bersama. Jangan disesali. Hidup ini jangan biasa aja, jalanin hidup nyantai aja itu, jangan dipikirin, jalanin. Hidup ini anugerah bukan beban. Gua stres mikirin hidup loh, stres mikirin hidup, mikirin apaan? Ada Allah. Ayam aja anaknya 8, kecil-kecil. Mana kontrakan nggak punya, ayam punya kontrakan nggak, pensiunan nggak ada, warung nggak punya, ijazah nggak ada, anak 8 kecil-kecil. Parahnya lagi lakinya si boy orang ngurusin, nyari babon lain, bisa gedein anak 8 ayam. Masa kita orang tukang ngaji tauhid lagi bingung mikir hidup, bermasalah pada tauhidnya. Dandani insya Allah. Dan segini aja ngajinya, kayaknya udah ngangguk-ngangguk ngerti itu. Segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca Fatihah ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Tarmizi bin Haji Muslim, almarhumah Haja Asima binti Jasimin, almarhumati Ishaq bin Haji Naamin, almarhumah Haja Ni'mah binti Haji Muslim, almarhumah Haja Nafsiyah binti Haji Tarmizi. Oh, ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Yusuf Sukardi bin Haji Ibrahim Sukardi, almarhum Nana Sutisna bin Iin Tarmedi. Kita baca Fatihah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima wakafnya, mengganti berlipat-lipat ganda, memberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan dohir batinnya, anak keturunnya pada tinggi derajatnya, menjadi muslim yang salihin dan salihat, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua
yang beliau niatkan kubur mereka menjadi rawdah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya. Bidurkan niat wa ta'awat al-fatihah. Oh baik, saudara sekalian yang mulia, minta izin minta ridhonya kepada pengurus sedikit ini. Mudah-mudahan keluarga besar Al-Ma'ruf ini Allah beri rezeki yang luas, hati yang lapang, Allah mudahkan urusan-urusannya. Amin ya rabbal